Tes, tes, tes. Hai guys, balik lagi ke channel gue di Kehidupan Fresh Grad. Sekarang episode berapa ya? Gue gak tahu sih sebenarnya. Jadi, gue baru menerima informasi kalau gue tuh udah lolos probation. Yang gue cerita di episode ketiga itu kalau kontraknya itu ada 3 bulan dan 6 bulan kontrak pertama. Jadi maksudnya kontrak base itu kontraknya itu selalu diperbarui. Kayak yang pertama tuh probation 3 bulan, terus terusannya nanti 6 bulan. Nah, kan ada konsep yang lainnya tuh kayak yang 6 bulan itu udah plus 3 bulan probation. Nah, kalau di sini yang tempat gue kerja sekarang itu konsepnya tuh kayak gitu. Tapi gue nggak tahu sih yang lainnya gimana. Cuman yang di departemen gue itu modelnya kayak gitu. Jadi gue mau ngasih tahu suka dukanya selama probation itu. Ini dia ya suka dukanya ya. Yang pertama, jadi seperti yang kalian tahu, gue itu kan baru lulus tanggal 26 Agustus kemarin, dan gue tuh join di e-commerce itu tanggal 13 Agustus 2021 tanggal 13 Agustus. Nah, yang dimana gue ini adalah ternyata bocah yang paling tidak ada pengalamannya gitu dibanding teman-teman yang lain yang udah pernah kerja gitu loh. Ibaratnya gue kan gak ada pengalaman kerja sama sekali, gue cuma pernah magang, dan disitu gue baru banget, dan gue merasa ngos-ngosan gitu loh. Karena memang 3 bulan pertama itu wajar, sampai 6 bulan pun itu masih wajar kalau misalnya kita masih rada bingung dan agak banyak nanya gitu loh, karena orang juga pasti mengalami itu kan. Nah, gimana caranya supaya kalian tuh gak canggung-canggung banget di dunia kerja? Gue saranin kalian itu udah ikut magang sebelum masuk ke dunia kerja, karena nanti kalian sedikit demi sedikit itu akan familiar dengan culture di kantornya gitu nanti. Jadi kalian bisa benchmarking atau ngebandingin kayak misalnya di startup begini atau di swasta begini, atau misalnya kalian magang di BUMN atau di pemerintahan gitu kayak gimana. Jadi kalian bisa benchmarking kalian harus kayak gimana dan cara kerjanya itu gimana gitu. Nah, yang beratnya itu karena memang jam kerjanya kan lumayan panjang kan guys. No lemburnya aja udah 9 jam gitu. Jadi kalau misalnya itu kan kalau misalnya kalian belum selesai ya itu tanggungan kalian sendiri. Kalau 9 jam itu belum selesai, nggak ada charging, dihitung overtime ya. Kalau di kantor itu ada sih di beberapa kantor, cuman di sini nggak. Terus karena gue pertama-tamanya memang gue belum terlalu menguasai gitu, itu sempat juga kayak waktunya itu lebih lama ngerjainnya karena gue sendiri aja masih ngawang ngerjainnya. Untungnya ada teman-teman yang bantu buat kayak kita kayak konsul bareng gitu. Ini gue harus gimana karena memang kalau misalnya udah kerja kalian tuh diajarnya tuh cepet aja gitu, dan kalian mau nggak mau harus ngerti. Kalau kebanyakan nanya kan kayak bocah gimana gitu kan ya guys ya, walaupun sebenarnya nanya itu nggak apa-apa, cuman kayak kurang gitu loh kalau misalnya dijelasin sebentar doang terus kayak nggak ngerti gitu. Terus yang kedua itu gue banyak yang nggak ngerti tentang cara baca-baca dokumen kantor gitu ya. Kayak memang belum terlalu ngerti karena gue memang nggak pernah ngeliat dokumen-dokumen dan baca-baca dokumen yang seperti itu. Gue tuh cuman pernah kayak bikin voucher doang buat payment ke finance gitu doang. Terus kayak di video sebelumnya gue yang bilang gue nggak ngerti nih potongan apa gitu. Dan gue sekarang udah mulai ngerti sih sedikit-sedikit. Tapi memang awalnya gue tuh emang ya kayak yang gue bilang tadi, karena gue nggak punya pengalaman apa-apa, gue nggak pernah bekerja sebelumnya, jadinya gue banyak nanya selama 3 bulan pertama itu. Nah, buat temen-temennya itu menurut gue mereka seru-seru sih orangnya, karena memang umurnya kan tadi nggak jauh beda dengan gue kan, walaupun beda kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cuman kita masih serasa nyambung gitu. Bedanya dengan kantor gue yang sebelumnya untuk magang itu, karena di sana orang-orangnya udah lebih senior ya, kayak tadi gue udah lebih tua gitu tapi udah lebih senior, jadinya kadang candaannya mungkin kurang gitu karena emang gap kita jauh banget guys umurnya. Nah, terus kalau ngomongin fasilitas perusahaan itu kan sebenarnya nggak perlu diomongin di dalam video kan, cuman ya udah gitu aja sih. Kalau kalian pernah lihat di TikTok sebenarnya ya udah makanan yang kayak gitu aja yang gue yakin semua kalian bisa beli makanan itu gitu tanpa harus menjadi bagian dari kerja di sini gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak kerja biasa aja gitu ya, cuma di kantor
udah kita datang kerja dan pulang jam setengah 7 malam gitu. Nanti kalau misalnya ada kumpul-kumpul sama temen ya nanti ditambah bisa sampai jam 8 atau jam 9 gitu. Nah yang terakhir pamungkasnya ya gitu, ini ada yang nanya kalau misalnya tentang kontrak-kontrak gitu ya, beberapa di DM IG gue, tapi udah gue jawab sih. Terus kayak tentang salary gitu ya, salary sebenarnya gue gak bisa bahas tentang ini lebih lanjut. Cuman kalau misalnya kalian dari luar Jakarta, gue juga sebenarnya rada bingung tentang ini ya, karena memang pembagian tempat kerja gitu ya, ibaratnya itu terlalu berpusat di Jakarta. Jadi gue juga mikir teman-teman yang dari luar kota, luar daerah itu bakal agak susah kalau misalnya fresh graduate di sini dan kalian bener-bener membiayai kehidupan sehari-harinya tuh pakai duit gaji kalian doang, karena itu sangat menyekek banget. Kalian gue kasih tau ya, kosannya itu harganya tuh dimulainya tuh bukan dari 500.000 ya, tapi kayak 1,5 sampai ke atas-atasnya lah ya. Paling kita kasih aja misalnya 1,9 juta gitu di Jakarta, atau misalnya 1,7 juta. Nah itu dengan biaya living cost hari-harinya itu sebenarnya kayak gaji fresh graduate itu udah kayak sebenarnya buat ngasih makan kalian sehari-hari doang. Gue juga nggak yakin itu bisa nabung atau enggak. Cuma ini semua adalah berdasarkan opini gue ya guys. Gue udah lama tinggal di sini nih di Jabodetabek, dan gue juga pernah tinggal di kota Semarang. Jadi gue membandingkan kalau misalnya kalian dari luar kota itu rasanya kayak gimana, dan itu kan jeblek banget dengan biaya yang ada di Jakarta gitu. Gue aja dari Jabodetabek, tapi memang gue datangnya dari suburb. Gue merasa di Jakarta itu sangat mahal banget gitu ya. Terus pusat industri semua ditaruh di Jakarta. Jadi kayak gimana ya, seharusnya kalian bisa kerja di kota kalian sendiri, tapi karena beberapa orang merasa yang bagus itu banyak dan ladang pekerjaan di Jakarta, jadi mereka perginya ke Jakarta gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nanya salary-nya cukup nggak untuk FG yang dari luar kota untuk tinggal di Jakarta, itu gue bisa jawab tidak cukup. Terus kalau misalnya kalian memang tinggal di sini nih, tinggal di Jabodetabek, dan kalian masih tinggal sama orang tua, itu gue bisa bilang ya mencukupi gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ngekos, sama aja jadinya kalian jatuhnya kayak orang yang tadi dari luar kota pengen ke Jakarta, itu sama dengan tidak cukup guys. Gitu aja sih review dari gue selama gue 3 bulan kerja di sini. So far gue suka sama surroundingnya, dan gue masih menunggu step-step selanjutnya akan kayak gimana pekerjaan. Jadi buat semuanya stay update. Ini kayak sebenarnya dokumentari perjalanan gue aja sih gitu. Kalian kalau mau nonton, gue terima kasih banyak buat yang nonton. Jangan lupa subscribe gue biar ya subscriber gue banyak aja gitu loh kan. Dadah, sampai ketemu di vlog selanjutnya.